Halo Edo Moms, kembali lagi masak-masak bersama saya kolaborasi sama Edo dan saya Chef Yogi Gunawan, terganteng di dunia. Saya akan share ide pastry jualan Ramadan menggunakan Edo Danish Pastry. Mau tahu cara membuatnya? Nah, tonton terus sampai habis. Nangkring, duduk, jangan pergi kalau nggak Anda ketinggalan nanti. Saya menggunakan Edo Danish Pastry ya. Kita buka dulu. Nah, kita pakai terigu dulu. Ini mejanya ditaburin. Ini kita bagi 3. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 25 cm ya. Ini kita bagi dulu. Nah, ini Anda bisa gini ya. Ini kita bagi 3 gini buat tanda saja. Tuh. Sebelah sini juga buat tanda aja. Nah, dari sini kita potong ke sini ya. Anda boleh bikin cuma 1 lapis saja boleh. Kalau saya mau bikin 2 lapis buat kelihatan biar gemuk ya. Ya, kita belah dikit bawahnya. Tuh, kita gulung ya. Tuh. Ini mudah sekali, siapapun bisa mengedak. Ini paling ujungnya tekan gini ya, tuh. Ya, baru kita ginikan ya. Tuh. Ini hasilnya bagus. Lalu kita letakkan di loyang. Setelah jadi begini, kita bisa diamkan dulu. Kita bisa siapkan juga di ruangan yang kering, atau kalau Anda bisa di proofing. Kalau mau pakai punya alat proofing, yaitu sekitar 35-40 derajatan ya, kurang lebih sampai dia mekar. Dan kalau nggak punya alat itu juga nggak apa-apa kok ya, nanti bisa yang penting jangan di ruangan ber-AC, taruh aja di luar ya, terus Anda tutupi dengan plastik ya, supaya dia mekar, cepat mekarnya ya. Tergantung kalau udaranya lagi lembab, lagi hujan ya agak lama, tapi kalau udaranya lagi kering, panas ya cepat sekali naiknya ya. Sampai naiknya dia 2-3 kali lipat nanti. Setelah itu kita panggang, dia akan lebih naik lagi, nanti dia gemuk ya. Saya ulangi lagi, tadi saya pakai 2 lapis, tapi kalau Anda mau bikin 1 lapis boleh kok, nggak ada masalah sih ya untuk bikinnya. Atau mau bikin lebih kecil, kalau bikin lebih kecil bisa itu jadinya 3 ya, 1 dibagi 3 dulu, terus kita bisa potong lebih kecil lagi, bisa jadi 3, mungkin dipotong 4 dulu ya, 4 kali 2 jadi 8 kecil-kecil ya. Nah, untuk isian daripada Danish Croissant Sandwiches, kita mau bikin isi dalamnya yaitu rendang daging. Tapi ini ya rendangnya gayanya gaya barat nih ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, begini. Kita ambil khas dalam, lalu kita potong tipis-tipis. Ini harus tipis ya, supaya bumbunya bisa meresap ke dalamnya ya. Langsung kita kasih bumbu masak dan merica. Lalu kita aduk-aduk, diamkan dia kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit baru kita mulai ngeblender. Tapi sini kita sambil nunggu, kita mau ngeblender bahan-bahannya. Nah, berikutnya kita akan membuat bumbu rendangnya ya. Bumbu rendangnya ada di caption, nanti Anda bisa baca dan simak baik-baik ya. Timbangannya juga tepat ya. Kita siapkan blender, cabai merah. Soal pedas Anda tinggal atur sendiri. Kalau makan rendang harus pedas ya. Cabai rawit, lengkuas, kemiri, bawang putih, cengkeh, bunga pala atau biji pala boleh, adas manis, ketumbar bubuk, kulaga, dan bawang merah. Tuh, saya kasih kecap. Ini jadi masak rendang yang simple ya. Wajannya lalu kita kasih minyak. Anda mau pakai minyak kelapa boleh, minyak sawit boleh, tapi paling enak minyak kelapa ya. Nah, yang pertama dimasukkan adalah garamnya dulu. Ya, lalu kita masukkan bumbunya tadi. Kita kasih air sedikit. Ini kita boleh masukkan berikutnya daun kunyit. Lalu kita kasih santan ya. Kalau bisa pakai santan kemasan ya, supaya nggak basi. Kita masak sampai airnya habis dan kental ya. Bumbunya udah kering, matikan. Langsung kita masukkan ke sini dagingnya yang udah kita diemin tadi ya. Nih. Sudah jadi. Kita panaskan susunya dulu, timbangannya Anda lihat nanti di caption ya. Nah, ini saya pakai butter. Lalu kita masukkan cheese fillingnya atau selai keju. Kita masukkan merica, kita masukkan garam. Nah, kita aduk sampai menteganya meleleh cukup.
masukkan ke dalam tepung kentang ini. Tuh. Kita bisa masukkan daun seledri. Tuh. Langsung kita mixer gini ya. Nah, ini udah jadi mashed potatoes tuh. Fillingnya sudah jadi ada 2. Saya jelasin di sini, saya juga udah siapin, kita boleh pakai telur mata sapi, kalau orang Jawa bilang telur ceplok. Ya, ini telur diceplok ya. Kemudian pelengkapnya daun selada, tomat yang kita iris, kemudian kita kasih keju yang sudah di slice. Keju slice apa aja boleh ya, buat pelengkap aja. Tapi kalau mau makanannya lebih enak dan Anda sebagai UMKM nanti di Ramadan mau jualan, paling bagus buahnya dikasih uang 100 ribuan. Terus atasnya kasih nih, pasti laku ya. Kita lihat berikutnya ya, saya akan manggang croissantnya sebentar lagi naik, nanti kita panggang, nanti saya akan kasih lihat bagaimana. Jangan tinggalin ini ya, lihat terus. Nah, di sini croissantnya sudah jadi, baru kita oles ya atasnya saja. Kita panggang suhunya 180 derajat ya, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit ya. Ya, kita panggang dulu. Nah, Edomams ini sudah jadi ya, sudah jadi ini croissant. Orang sana kalau bilang croissant ya. Sebetulnya betul namanya panggilannya croissant. Yang betul ya bahasa perapatan Ciamis, bahasa Perancis ya. Nah ini ya udah jadi sebesar gini untuk orang makan. Ini saya beratnya 70 gram, tapi terserah Anda mau bikin lebih kecil juga boleh ya. Dan ini udah jadi. Sekarang kita mau olah dulu dagingnya yang tadi nih. Dagingnya udah jadi ya. Tuh. Langsung kita masukkan dagingnya. Ini hanya sebentar saja dia sudah matang karena dagingnya udah empuk sekali ya. Tuh. Ya, kita buka nanti dalamnya. Nah, biarkan kayak gini ya. Dengeran kan suaranya? Kasih butter dulu sedikit. Langsung saya kasih kentangnya. Ini kentangnya harus nih. Jangan lupa dagingnya kita kasih. Ya, langsung kita kasih keju dulu di atasnya. Kasih tomat. Kita kasih telur di atasnya. Dah, baru kita tutup nih biar kelihatan. Mudah sekali bukan buatnya? Dan ini pastikan kedengeran nggak? Kedengeran ya? Dan inilah yang namanya croissant sandwiches bersama Edo Danish Pastry. Selamat mencoba, saya tunggu ya hasilnya.